Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang keberatan, banding, gugat, dan peninjauan kembali. Saya Rahi Putri Andini dengan NIM 2020410035. Rekan saya Rada Rusyada dengan NIM 2020410088. Dan saya, Rifda Alfa Adilah, dengan NIM 2020410399. Dasari dengan NIM 2020410491. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keberatan. Pengertian dari keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Keberatan pajak disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas yang pertama, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya, dasar hukum surat keberatan pajak. Seperti disinggung di atas, keberatan pajak adalah mekanisme resmi yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Oleh karenanya, pengajuan keberatan pajak memiliki dasar hukumnya sendiri, yakni yang pertama, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Yang kedua, Peraturan Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 PMK 03 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atau penyempurnaan dari Nomor 9 PMK 03 2013. Selanjutnya, syarat mengajukan keberatan pajak. Pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, syarat mengajukan keberatan pajak. Yang pertama, pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menuliskan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak, disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau satu potongan pajak atau satu pemungutan pajak, disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Yang keempat, wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar, paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak, dan pembahasan hasil akhir. Sebelum surat keberatan pajak disampaikan, persyaratan ini hanya berlaku untuk keberatan pajak kurang bayar. Selanjutnya, yang kelima, dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
Kondisi ini tidak berlaku apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak bersangkutan. Yang keenam, surat keberatan pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika surat keberatan pajak ditandatangani oleh selain wajib pajak, maka keberatan pajak tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang ketujuh, surat keberatan pajak disampaikan ke KPP atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang berada dalam wilayah wajib pajak bersangkutan. Selanjutnya, waktu putusan pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang banding. Pengertian dari banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding surat keputusan keberatan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya adalah syarat permohonan banding pajak. Syarat agar dapat mengajukan permohonan banding pajak ke pengadilan pajak adalah A. Permohonan banding pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. B. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. C. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. D. Pada surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding. E. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya adalah proses permohonan banding pajak. Yang pertama, wajib pajak menerima surat keputusan keberatan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak tidak setuju terhadap surat keputusan keberatan pajak, maka dapat mengajukan surat permohonan banding pajak dan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan diterima. Yang ketiga, permohonan banding pajak diajukan ke pengadilan pajak dengan menggunakan formulir yang disediakan di pengadilan pajak berdasarkan SE-08-PP-2017 tentang kelengkapan administrasi banding pajak. Yang keempat, permohonan banding pajak harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang kelima, surat permohonan banding pajak dibuat menggunakan kertas ukuran F4 atau folio dengan jenis huruf bukan old style dengan besar huruf 11. Yang keenam, surat permohonan banding dapat disampaikan ke pengadilan pajak dengan cara 1. Diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak. Yang kedua, dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat. Yang ketujuh, proses persidangan banding pajak dilakukan di pengadilan pajak dengan dipimpin oleh majelis hakim pajak. Selanjutnya adalah proses penyelesaian banding. Proses penyelesaian banding dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu persidangan dan pembuktian. Selanjutnya adalah putusan banding pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa yang pertama menolak, kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, dan yang kelima membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau membatalkan.
Gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan. Syarat mengajukan kegugatan. Yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Kedua, jangka waktu pengajuan gugatan 14 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Keempat, jangka waktu pada poin 2 dan 3 tidak mengikat bila jangka waktu tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya, kelima, perpanjangan jangka waktu pada poin 4, 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan gugatan. Keenam, terdapat satu pelaksanaan, penagih, atau keputusan diajukan satu surat gugatan. Cara penyampaian. Wajib pajak dapat menyampaikan gugatan ke pengadilan pajak terhadap hal-hal dalam ruang lingkup gugat seperti pelaksanaan surat paksa, surat permintaan pelaksanaan, penyitaan, atau pengumuman lelang. Proses penyelesaian gugatan. Yang pertama, persiapan persidangan. Pengadilan pajak akan meminta surat tanggapan atas surat gugatan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai tergugat. Kemudian, salinan surat tanggapan dikirim pada gugatan dan dapat menyerahkan dalam waktu 30 hari. Yang kedua, pemeriksaan. Pemeriksaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan dengan cara biasa yang dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim dan dihadiri oleh tergugat. Kedua, pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dan dihadiri oleh tergugat dan dilakukan bertahap satu sengketa pajak tertentu. Selanjutnya, pembuktian. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan dan untuk sahnya diperlukan paling sedikit 2 alat bukti yang berupa: pertama, surat atau tulisan; kedua, keterangan ahli; ketiga, keterangan para saksi; keempat, pengakuan para pihak; kelima, pengetahuan hakim. Peninjauan kembali. Pengertian peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Cara penyampaian peninjauan kembali. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan dan diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Yang terakhir, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan pajak atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 71 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, kewajiban pelunasan utang pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 89 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002. Pejabat yang berwenang harus merealisasikan segala hak dan atau perpajakan yang timbul dalam putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan pengadilan pajak diucapkan atau 7 hari sejak putusan telah diucapkan, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 88 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya, adapun syarat-syarat pengajuan yaitu: yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak.
Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Yang ketiga, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak. Adapun jangka waktu pengajuan peninjauan kembali dibedakan berdasarkan alasan diajukannya peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang pertama, bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku, maka jangka waktu untuk pengajuan peninjauan kembali diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, maka diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukannya surat-surat terbukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C. Isi dari pasal 80 ayat 1 huruf B dan C adalah 1. Putusan pengadilan pajak dapat berupa A. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya, B. Menambah pajak yang harus dibayar. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan nomor 3 sampai 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Selanjutnya, jangka waktu keputusan. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil keputusan dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Yang ketiga, putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pencabutan permohonan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan jika sudah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Proses penyelesaian peninjauan kembali diatur dalam pasal 90 UU Nomor 14 Tahun 2002. Panitera Pengadilan Pajak berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan pemohon dengan maksud agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya dan agar dapat diketahui. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan pajak mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan pajak. Selain itu, Mahkamah Agung dapat pula meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan pengadilan pajak segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung setelah melaksanaan perintah pemeriksaan tambahan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 72 dan 73 UU Nomor 14 tahun 1985. Selanjutnya, keputusan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali dapat berupa 1. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali
dan membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Yang kedua, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon itu tidak beralasan. Yang ketiga, atas kedua putusan Mahkamah Agung tersebut harus disertai pertimbangan-pertimbangan. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Pajak dan selanjutnya Panitera Pengadilan Pajak menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan pemutusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Hal ini dijelaskan dalam pasal 74, 75, dan 76 UU Nomor 14 Tahun 1985. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.